Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, nikmat-Nya, anugerah-Nya, hidayah-Nya, taufiknya, dan semoga apa yang menjadi anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa membalasnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan amal saleh, ya, dengan ibadah dan segala kebaikan. Baik, untuk kajian kita, ya, pada siang hari ini, insyaallah mungkin nanti kita runut ya kajiannya, ngaji dari mungkin mulai surat Al-Fatihah, ya, kemudian pilihan beberapa surat, ya, insyaallah taala. Adapun pada hari ini kita membahas tentang dua ayat, ya. Disebut dua ayat ini karena salah satunya disebut di dalam 4 surat di dalam Al-Quran, di surat yang berbeda-beda, yaitu tentang al-isti'adzah, ya, dan yang kedua tentang al-basmalah. Nah, sebelum masuk kita mengkaji tentang al-isti'adzah dan al-basmalah, kita sedikit masuk dalam pengertian tafsir. Jadi tafsir itu apa? Ya. Kita sering dengar tafsir, ya. Lalu tafsir itu apa yang dimaksud? Salah seorang yang teranggap ahlu tafsir ketika mau memulai menafsirkan itu, maka beliau mengatakan bahwa tafsir itu berat. Kenapa tafsir itu berat? Kata beliau, anna tafsira kasyahadatin 'ala Allah. Jadi kalau kita menafsirkan itu atau tafsir itu, seolah kita tuh mewakili Allah, bahwa apa yang kita katakan tentang tafsir ayat itu, itulah yang dimaksud oleh Allah. Nah, siapa yang berani memastikan bahwa itu yang dimaksud oleh Allah? Ya. Jadi bahasanya anna tafsira kasyahadatin 'ala Allah wa qata'a bi annahu uniya bi hadzal lafzi hadzal ma'na. Jadi seolah bahwa ketika kita menafsirkan, ya, bahasanya itu adalah bahwa kita seolah telah menjustifikasi, menghukumi, memastikan bahwa yang dimaksud oleh ayat ini, kalimat ini, maknanya seperti ini, dan itu yang dimaksud oleh Allah. Ada nggak yang berani begitu? Ya.
Itu satu hal. Hal yang lain, kan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an Al-Karim lalu kita tidak dibimbing untuk bisa memahaminya. Lalu untuk apa kalau begitu Al-Qur'an? Dalam Al-Qur'an disebut afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Walaqad darabna fi hadzal Qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun. Kami telah membuat di dalam Al-Quran berbagai macam permisalan supaya mereka bisa mengerti, mengingat. Nah, jadi di satu sisi bahwa pengertian tafsir itu adalah memaknakan apa yang dimaksud oleh setiap ayat, kalimat, lafaz, bahkan huruf. Ya. Al-Imam An-Nasafi rahimahullahu ta'ala, beliau seorang ahli tafsir. Ya. Dulu belum ada komputer, belum ada komputer yang bisa memilah-milah. Ya. Belum ada Google zaman dulu. Ya, dulu. Sekarang kan kita kalau mau mencari ayat misalnya, ya tinggal Google aja. Ayat 97 di surat Al-Baqarah, klik kan gitu, muncul. Al-Imam An-Nasafi rahimahullah ta'ala, kitabnya namanya Majmu'ul Ulum, ya, wa Matla'ul Nujum. Beliau mengatakan alif saja itu jumlahnya adalah 748.040. Untuk menghitung. Nah, maknanya bahwa tidak mungkin di dalam Al-Quran itu lalu ada huruf tidak punya makna, tidak punya arti, tidak punya maksud. Karena Al-Quran itu sendiri jumlahkan secara total, wa tafsilan secara rinci, mau suratnya, mau ayatnya, mau kalimatnya, mau lafaznya, mau hurufnya, bahkan barisnya memiliki makna. Karena Al-Quran itu sendiri semua bagiannya adalah mukjizat. Al-Imam An-Nasafi tadi, beliau dalam kitab tafsirnya itu menghitung sampai huruf ya. Alif berapa dalam Al-Quran, ba berapa dalam Al-Quran. Artinya tidak mungkin di dalam Al-Quran. Makanya hadis yang mengatakan unzilal Qur'anu ala sab'ati ahrufi. Unzilal Qur'an ala sab'ati ahrufin. Quran diturunkan dalam 7 huruf. Jadi waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditalkinkan sama Jibril alaihissalam tentang bacaan Quran, ya, tentang bacaan Quran. Jadi Nabi bukan ngarang sendiri. Setiap bacaan dari Al-Quran itu ditalkinkan oleh Jibril alaihi salam. Ya. Makanya di awal turunnya wahyu Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agak tergesa-gesa, ya, agak tergesa-gesa. Makanya di dalam Al-Quran fala ta'jal, ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Inna alaina jam'ahu. Kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menghimpun Al-Quran itu. Wa qur'anahu, dan cara bacanya. Makanya setelah Al-Quran selesai, ya, semua
Kemudian Rasul menyampaikan sallallahu alaihi wasallam bahwa aku diajarkan untuk membaca Al-Quran dalam 7 huruf yang kita kenal sekarang dengan al-qiraatu as-sab'ah. Apa artinya? Ketika Rasul diajarkan oleh malaikat Jibril, begini cara baca Bismillahirrahmanirrahim, begini cara baca Alhamdulillahirabbil alamin, begini cara baca Ar-Rahmanir-Rahim, begini cara baca Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Yang pertama Maliki Yaumiddin, yang kedua Maliki Yaumiddin. 2 bacaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Pertama dengan shad, yang kedua dengan sin, ihdinas siratal mustaqim. Yang ketiga dengan zai, ihdinas siratal mustaqim. Itu bacaannya. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, bacaan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, alaihimnya jadi alaihum, siratalnya jadi siratal. Semua terus ya. Nah, kita katakan tadi bahwa bagian dari Al-Quran itu, makanya para ulama mengatakan bahwa tentang tauqifi atau bukan tauqifi ya. Tauqifi itu pemahaman kita dipandu oleh dalil, tidak bisa melebihi dalil. Itu tauqifi namanya ya. Makanya lanjutan dari ini nanti akan ada pengertian, ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'yi. Nah, dua-duanya tentu harus kita kasih penjelasan, tapi nanti saja karena kita bukan sedang kuliah tentang ilmu tafsir. Ini hanya sedikit saja kita masuk sebelum kita bicara tentang bagaimana kita memahami al-isti'azah, kemudian kita memahami al-basmalah. Nah, tadi disampaikan bahwa pemahaman terhadap apa yang ada dalam Al-Quran itu ada bagian yang tauqifi ya. Tauqifi itu diantaranya adalah cara baca. Nggak bisa kita ngarang lagi sendiri, nambahin nggak bisa, mengingkari bacaan yang ada nggak boleh. Nah, apa maksudnya ketika Rasul diajarkan bacaan Al-Quran tadi? Unzil Al-Quran ala sab'ati ahrufin, itu dan 7 itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meminta kepada Jibril agar ada keleluasaan dalam membaca, wallahu ta'ala a'lam dalam hikmahnya. Karena sebagian lisan bisa jadi tidak fasih, bisa jadi tidak fasih untuk melafalkan harokat tertentu, melafalkan huruf tertentu, melafalkan bagian dari apa yang dibaca itu tuntutannya harus seperti apa. Nah, kita di Indonesia bacaan yang terwarisi bacaan apa? Yang mudah bagi kita dan pas, dan sejak dulu kita diajarinya itu bacaannya. Qiraat apa? Hafs ya. Kita makanya turunan dari qiraat hafs itu mushaf kita resmnya ngikuti bacaan hafs. Karena kalau ngikuti bacaan yang lain, maka hurufnya, harokatnya berbeda. Ya, mungkin orang Indonesia ini lebih pas qiraatu hafs untuk secara umum. Bagi yang diberikan ilmu yang khusus, mauhibah, maka lisannya bisa melafalkan yang benar dalam bacaan beberapa qiraat. Bagi yang nggak biasa, jangan coba-coba dengerin qori membaca wadduha ya, semua dihekan di tempat yang kita lihat ini kayaknya pasti enggak semuanya begitu ya. Setiap ada sin diganti dengan zai, enggak bisa ya. Makanya
Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, beliau punya 1000 bait lebih. Di situ ilmu qiraat, di situ ilmu Al-Qur'an. Nah, kita kembali ikhwas sekalian. Tadi kita sedikit kalau tafsir itu ya, kalau menurut sebagian ulama yang disampaikan tadi itu kan menjadi berat ya. Menjadi berat karena setiap dari kita ketika menjelaskan ini maksudnya ya, itu seolah kita mewakili siapa? Mewakili Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu satu sisi. Sisi yang lain bahwa Al-Qur'anul Karim tidak diturunkan kemudian setiap kalimatnya, lafadznya tidak dipahami maksudnya, tidak dipahami artinya, ya nggak mungkin juga, ya tidak mungkin. Nah, oleh karenanya maka tafsir itu sendiri bisa menjadi boleh dilakukan, ya bisa dilakukan, ya leluasa dilakukan. Di satu waktu tafsir menjadi sangat terbatas. Ya. Boleh dilakukan tentu bagi orang yang mempunyai alat, ya, mempunyai ilmu, ya. Dengan ilmu itu dia kemudian bisa memahami tentang tafsir itu seperti apa. Makanya kalau ada penjelasan dulu dari para ulama, terkhusus dalam Muqaddimah Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, di situ ada panduan umum, secara umum ada panduannya. Al-Qur'an itu ditafsirkan, yang pertama bagian dari tafsir itu adalah Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu satu surat menafsirkan surat yang lain, satu ayat menafsirkan ayat yang lain. Di sini ayatnya umum, di sana ada ayat yang khusus. Yang diharamkan dari makanan itu berapa? 4, 5, 6, 7 ya. Satu ayat dikatakan hurrimat alaikumul maitatu wa ad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi. 4. Jadi dalam surat Al-Maidah bahwa ada hewan-hewan yang enggak boleh kita makan. Bahkan dari hewan yang makul, ya, al-lahm, yang dagingnya halal untuk dimakan secara asal, tapi karena sebab matinya, al-munkhariqatu wal mawqudatu, ya, wan natihatu. Jadi hewan-hewan yang mati tercekik, kemudian terlempar dan lain sebagainya. Itu walaupun domba, walaupun sapi, matinya tidak dengan zakatun syar'iyyah, halal haram. Ya, haram. Nah, Al-Qur'an itu menafsirkan surat dengan surat, ayat dengan ayat, satu masalah dengan masalah yang lain. Hukum wanita yang dicerai atau al-mutallaqat, wanita-wanita tercerai, tidak satu bagian. Cerai karena apa? Cerai hidup. Cerai hidupnya gimana? Ya kan? Karena cerai itu terkait dengan iddah. Ya. Ada wanita diceraikan sebelum dukhul. Artinya dukhul, sebelum entry, ya, sebelum gaul. Maka wanita yang diceraikan sebelum digauli, ya, malakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Dalam ayat yang lain, at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Ya. Terus wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang dicerai nunggu indahnya, ya, supaya dia bisa menikah lagi dengan yang lain, harus 3 kali apa? Bersih atau 3 kali haid misalnya. Nah, yang dicerai banyak. Ada yang terceraikan, ya,
karena suaminya wafat. Ya. Jadi iddahnya tidak dalam satu runutan. Ya. Ya. Hukum cerai itu untuk laki-laki atau perempuan? Untuk perempuan. Ada perempuan istri menceraikan suami? Ada? Ya ada. Namanya apa? Ya, tapi jangan terjadi, cuma hukumnya ada. Ada hukum laki-laki yang diceraikan, nunggu iddah dulu laki-laki. Iya. Laki-laki nggak ada iddahnya. Nah, tadi kembali bagaimana tafsir itu. Ya. Makanya tuh kita ketika Al-Quran itu, coba kalau kita membaca definisi Al-Quran apa? Ya, misalnya saya bacakan di sini, ya, dari tafsirnya syarah terhadap Al-Jalalain, yaitu Hasyiatul Jamal. Definisi Al-Quran itu begini: Wal Quran al-kalamul arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mutahaddi bi aqsari suratin minhu al-manqulu tawaturan. Itu definisi tentang Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Jamal dalam tafsirnya. Jadi ketika kita baca Quran, bahwa itu adalah Al-Kalamul Arabi, ya, Al-Kalamul Arabi, artinya jelas bahwa Al-Quran itu adalah bahasa Arab, dan itu dinyatakan dalam Al-Quran sendiri. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, ya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Nah, al-munazzalu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang diantara isinya itu adalah menantang, jadi tantangan, dengan surat yang paling pendek sekalipun. Karena nanti kita akan memahami salah satu di antara bagian dari Al-Quran, dari mukjizat Nabi SAW itu adalah memberikan pesan kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya, pesannya apa? At-tahaddi, nantang, challenge. Ya. Sebagaimana di awal surat Al-Baqarah antum baca, wa in kuntum apa? Fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu, wa in kuntum fi raibin, ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Al-Quran, maka kalian buat yang seperti Al-Quran dalam satu surat. Ya. Baik, kita kembali dari tafsir. Ya. Maknanya adalah, makanya secara lughah tafsir itu artinya adalah al-ibanatu wal wudu. Al-ibanatu wal wudu secara etimologi, secara bahasa. Ibanah itu jelas, ya. Al-wudu hampir sama, terang, jelas, nyata, ya. Jadi tafsir secara bahasa adalah al-ibanatu wal wudu. Ada juga yang memaknakan adalah al-kashfu. Al-kashf itu adalah menyingkap, ya. Menyingkap. Ini tafsiran secara bahasa. Makna tafsir secara bahasa. Jadi gunanya tafsir ini untuk menjelaskan, menerangkan
Sehingga ada hal yang kita tidak mengerti asalnya kita paham. Contoh misalnya antum baca surat Al-Kahfi, ya, baca surat Al-Kahfi. Kisahnya tentang Nabi Musa. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha fil bahri saraba. Antum perhatikan ayatnya, fattakhadha fil bahri saraba. Ayat berikutnya, falamma jawaza qala li fatahu atina qada'ana laqad baqina min safarina hadza nasaba. Qala ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitu huta wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkur fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ya kan? Di sebelumnya fattakhadha sabilahu fil bahri apa? Saroba. Fattakhadha sabilahu fil bahri apa? Ajaba. Nah, ketika kita membaca redaksi yang awalnya sama, ujungnya beda. Fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ya. Tafsir gunanya menjelaskan apa maksud dari saroba, apa maksud dari ajaba. Dari redaksi ayat yang awalnya sama, fattakhadha sabilahu, fattakhadha sabilahu. Ya. Ketika kita mendapatkan makna dari saroba, ketika kita mendapatkan makna dari ajaba, maka ada hal yang kita dapatkan di situ tentang apa yang kita baca. Ya. Menambah kita ilmu, menambah kita iman, menambah kita yakin, menambah kita tumakninah, menambah kita banyak hal. Karena tujuan dari tafsir itu bukan kita hanya tahu artinya saja, tapi arti itu adalah memberikan sesuatu ya kepada kita. Bahasa sederhananya itu kalau di kita misalnya ya, minimal kalau orang mengatakan sesuatu sugestinya ada. Minum nih madu sama habatus sauda, ya, insya Allah deh kita sembuh misalnya. Atau olahraga deh kamu, ya, setengah jam tiap hari. Ya. Itu kalimat itu kan jadi apa? Jadi menambah, gitu, semangat kepada kita. Itu bahasa kita. Bahasa Al-Quran jauh lebih dahsyat daripada itu. Ya. Nah, kita kembali tafsir tadi secara bahasa adalah al-ibanatu wal wudu. Ya. Kemudian al-kasyaf. Kita misalnya baca tiap hari ihdinas siratal mustaqim. Secara harfiah kalau dalam bahasa Indonesia diartikan apa ihdinas siratal mustaqim itu? Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Emang sampai sekarang antum belum dapatkan jalan yang lurus? Ya. Itu tidak bisa diharfiahkan begitu. Cari tafsirnya. Maksud ihdinas siratal mustaqim ini seperti apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Mulai dari makna hidayah yang dimaksud, makna diberikan petunjuk itu, ya. Jadi contoh, Al-Fatihah itu diturunkan di Mekah atau di Madinah? Pendapat para ulama dua. Pertama, diturunkan di Mekah. Kenapa diturunkan di Mekah? Sebab Nabi sudah sholat di Mekah. Pendapat yang kedua, diturunkan dua kali, ya di Mekah, ya di Madinah. Ya. Baik, Al-Quran saat diturunkan di Mekah, yang dengar siapa?
Al-Quran saat diturunkan di Mekah, ya. Yang dengar siapa? Orang kafir atau orang mukmin? Ya. Waktu di Mekah pertama Quran diturunkan, yang paling banyak di Mekah waktu itu siapa? Ya, orang kafir. Antum yakin enggak? Al-Quran saat di Mekah siapa yang dengar? Orang kafir. Iya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad suruh menyampaikan. Nabi Muhammad itu menyampaikan apa kepada orang Quraisy? Menyampaikan apa? Al-Quran. Menyampaikan Al-Quran kepada orang kafir. Gitu. Jadi waktu Al-Quran pertama turun, gak ada yang dengar kecuali siapa? Mayoritas adalah orang kafir. Makanya posisi kita dengan Al-Quran Al-Karim, itu di posisi saat kita memahami iman secara jumlah, ya. Atau kemudian kita sudah punya alat untuk bisa memahami Al-Quran. Baik, orang musyrik itu ngerti enggak tentang Al-Quran? Ya, ngerti enggak? Ya, orang musyrik, orang mudeng dengan Al-Quran. Kalau orang mudeng, kalau enggak paham, kenapa mereka berontak? Kenapa mereka menyerang Nabi? Kenapa mereka menyudutkan Nabi? Jadi orang musyrik itu ngerti tentang apa yang disampaikan oleh Nabi dari Al-Quran. Oleh karenanya mereka ngerti, ya beda. Gini, orang yang ngerti al-fahim bisyai, kemudian yahtadi bima qad fahimahu. Orang yang ngerti terhadap sesuatu, kemudian apa yang dia ngerti, ya, apa yang dia pahami, pengertian dan pemahaman itu kemudian membimbing dia terhadap sesuatu. Dengan orang yang ngerti dan paham, tapi paham dan ngertinya tidak membimbing orang untuk sampai kepada kebenaran. Ya. Tapi jangan jadi yang ketiga, ya, nggak pernah mengerti apapun gitu, kemudian tidak pernah tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Jadi orang musyrik itu ngerti, ya ngerti, makanya mereka menolak, makanya mereka memerangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka menggelari Nabi dengan apa? Sahirun, ya. Kemudian apa lagi? Majnunun, ya. Semua. Saking sudah tidak punya alat dan bahasa bagaimana mematahkan apa yang sudah mereka pahami benar dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena disampaikannya adalah dengan bahasa yang mereka menjadi ahluha. Mereka adalah yang mempunyai bahasa itu sendiri. Makanya di awal ayat surat Al-Baqarah, ya, setelah Alif Lam Mim terus zalikal kitabu la raiba fihi, lalu hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin, ya. Menjadi hidayah bagi orang yang bertakwa. Artinya yang bisa mengambil manfaat, sehingga Al-Quran itu memandu orang tersebut hanya orang-orang yang dalam hatinya ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kembali tadi kita memaknakan tafsir sebagai bahasa adalah al-ibanatu wal wudu wal kasy.
Jadi dengan membaca Al-Quran kita akan nambah satu hal yang lebih jelas, satu hal yang lebih nyata, satu hal yang lebih terang, satu hal yang menyingkap tentang selama ini yang kita baca ini apa maksudnya, apa tujuannya, apa artinya, apa hukumnya, apa amalnya, apa konsekuensinya. Itu pengertian tafsir secara apa? Bahasa. Ya. Tafsir secara istilah banyak para ulama memberikan apa? Memberikan definisi. Ya, memberikan definisi. Saya ingin kembali sedikit dari awal ketika mengatakan bahwa kalau fungsi tafsir itu begitu dahsyatnya, ya, karena itu menjadi alat, menjadi media, menjadi sebab kita tahu tentang maksud Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti bagaimana para ulama itu, bukan mereka terlalu berani, bukan, ya, bukan mereka terlalu berani, bukan mereka kemudian melakukan sesuatu tanpa dasar, bukan. Nanti ada patokan-patokan yang mereka lakukan itu sebagai panduan. Misalnya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, beliau tafsirnya tentu yang dianggap sebagai ummut tafsir, induknya tafsir. Karena para ulama yang datang, yang hidup setelah beliau, ya, pasti mereka akan merujuk ke dalam tafsir At-Tabari. Apa yang kita lihat dari keistimewaan tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala ini? Tidak ada satu pengertian yang beliau nukil untuk sampai kepada maksud surat ini, maksud kalimat ini, maksud ayat ini, termasuk dari cara bacanya, kecuali beliau menukil dengan sanadnya. Jadi siapa yang mengatakan ini? Ada sanadnya. Terlebih adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau menukil dengan sanadnya. Makanya tafsirnya menjadi sangat besar, sangat banyak sekali. Ya. Bukan hanya itu, ketika ada sanad yang berbeda dan itu menjadi sanadnya beliau, ya, maka beliau tampilkan walaupun ujungnya sama. Gitu. Ya. Kenapa beliau melakukan itu? Ya, tadi sebagai ijtihad beliau untuk tabri'ah, untuk beliau punya pertanggungjawaban bahwa saya mengartikan misalnya kalimat as-sirat al-mustaqim itu huwal Islam misalnya, adalah bukan perkataan saya, tapi ada di antara para sahabat yang mengatakan ini, ada di antara para tabi'in yang mengatakan ini. Maka ihdinas siratal mustaqim, makna as-siratal mustaqim adalah al-Islam. Ya. Contohnya. Nah, akhirnya tafsir beliau menjadi besar karena beliau tidak menafsirkan atas pendapat beliau, kecuali saat beliau mentarjih, misalnya bahwa pengertian satu ayat ini ternyata dari nukilan sanad yang beliau tampilkan, ya, berbeda-beda maknanya, sehingga dikhawatirkan bagi yang membaca setelahnya bingung, terus yang diambil yang mana. Nah, biasanya beliau mengatakan qultu, ya, saya punya pendapat bahwa saya lebih condong kepada makna ini adalah seperti ini. Ya. Nah, jadi tadi saya sampaikan para ulama punya patokan. Ibnu Jarir patokannya apa? Ma'thur. Setiap tafsiran harus ada apa? Sanadnya. Harus ada sanadnya. Harus ada riwayatnya. Siapa yang mengatakan ini? Itu sebagai tanggung jawab. Yang kedua patokannya adalah asbabun nuzul.
memang tidak semua ayat ada sababun nuzulnya. Ya. Tidak semua ayat, enggak. Ya. Makanya ada imam yang teranggap imam yang mutaakhirin, Al-Imam As-Suyuti. Ya. Abdurrahman Ibn Bakar As-Suyuti yang wafat tahun 911. Ya, beliau termasuk ulama abad ke-10. Nah, beliau sampai menyusun kitab Ad-Durrul Manthur fi Tafsir bil Ma'thur. Itu beliau hanya fokus tafsirnya ini adalah menghimpun ayat-ayat yang ada asbabun nuzulnya. Gitu. Yang ada asbabu an-nuzulnya. Saya katakan tadi bahwa para ulama punya panduan. Imam Ibnu Jarir At-Tabari tadi ya, dengan sanadnya, setiap ada tafsir ini ada sanadnya. Berikutnya asbabun nuzul. Asbabun nuzul disertakan ya. Berikutnya apalagi? Ma'rifatu an-nasikh wal mansukh. Ya, pengetahuan terhadap ayat yang menasih, yang menghapus, sama yang mansukh, sama yang dihapus. Ya. Ini anak ngomongin jawab dulu ya sementara ya. Apa nih pesan-pesan? Diajak muter-muter dulu sebentar. Iya. Artinya bahwa betapa tafsir itu harus menjadi aulawiyat, sangat prioritas untuk kita supaya bisa muayyasyah hidup dengan Al-Quran, agar kita faham tentang maksud kalamullah, kalam Rabbina. Tidak ada yang paling indah dalam hidup ini kecuali kita mengerti maksud apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita mengatakan Al-Quran adalah ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Al-Quran datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi siapa? Yang hidup dengan Al-Quran, yang menjadi hamilul Quran, yang menjadi sahibul Quran, yang menjadi ahlul Quran. Ya, gitu. Nah, jadi bahwa kalau diartikan kita belajar tafsir bukan berarti kita songong. Songong banget kamu. Berani-beraninya. Emang kamu tahu benar ini maksud Allah? Ya kalau kita ngomong dari diri sendiri ya enggak. Gitu. Dari mana kita dasarnya? Tapi ulama telah memberikan panduan. Gitu. Tidak pemahaman itu datang dari kita sendiri. Ya enggak. Ada tafsir Ibnu Jarir At-Tabarinya. Ya. Kemudian ada asbabun nuzulnya, gitu. Kemudian ada pengertian nasikh dan mansukhnya. Kemudian ada tentang hukum-hukum yang memang dijelaskan dalam Al-Quran tentang berbagai macam ya, masalah, ada hukum-hukumnya dijelaskan dalam Al-Quran. Ya. Sampai dikatakan bahwa antum kalau nanti insya Allah mungkin kita sepakat nih, ya antum mau jadikan muqarrarnya buku panduannya apa? Ya. Kalau mau misalnya disamain, ya kita ambil tafsirnya adalah tafsir Al-Jalalain. Gitu. Kita di Albina ngajinya, ya baru akan mulai besok hari Senin itu tafsir Al-Jalalain. Kalau kita antum mau sama boleh. Jadi supaya antum juga pegang kitab, jadi ahlul kitab. Ahlul kitab Yahudi sama Nasrani. Iya. Kelebihan dari tafsir Al-Jalalain itu adalah tidak banyak tafsiran ya, kecuali dari apa yang dilihat oleh. Jadi Al-Jalalain itu tafsir disusun oleh dua ulama. Ya, guru sama murid. Guru sama murid. Gurunya adalah Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli rahimahullah ta'ala. Muridnya adalah Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Jadi tafsir Al-Jalalain itu dari surat Al-Kahfi sampai An-Nas
itu tafsiran gurunya, ya, Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli. Kalau dari Al-Baqarah sampai Al-Isra itu muridnya Abdurrahman ibn Abi Bakr Suyuti. Al-Fatihah tafsiran Al-Mahalli rahimahullah. Cuma beliau itu ketika mengawali tafsir Al-Kahfi terus ke belakang sana sampai An-Nas, baru beliau mulai Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah masuk kepada Al-Baqarah, baru 36 ayat keburu wafat. Makanya Imam Suyuti mulai dari surat apa? Al-Baqarah sampai Al-Isra. Ya, insyaallah kalau antum mau yang itu kita jadikan ya muqarrarnya, kitab kajiannya tafsir Al-Jalalain. Antum jangan bilang misalnya saya nggak bisa bahasa Arab, terus selama ini Al-Quran yang antum baca bahasa apa? Bahasa Arab gitu. Ya, jadi tafsir Al-Jalalain itu tafsirnya itu hampir sama ya. Jadi dengan mushafnya itu sendiri. Jadi tidak sebagaimana tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, enggak. Ya, sangat simpel. Ya, sangat simpel. Maka itu akan lebih mudah kita untuk bisa membaca secara cepat. Ya. Tapi bukan berarti kekurangan makna yang dimaksud, enggak. Gitu. Jadi insya Allah nanti kalau kita mau kita tafsirnya Al-Jalalain. Ya, antum tinggal barisin aja, ngikutin aja. Ya. Bahasa Arab itu kan tidak lebih daripada 3. Kalau enggak A, U. Kalau enggak U, I. Udah gitu. Terus pilihannya mau apa? Gitu. Yang enggak bunyi itu cuma sukun doang. Masa sukun doang kita bacanya? Enggak bisa. Ya, tinggal baca aja. Kalau enggak A, I. Kalau enggak I, U. Udah, enggak lebih daripada itu. Ya. Nah, ketika kita tafsir secara istilah, kalau begitu apa tafsir secara istilah? Abu Hayyan dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhit, beliau mengatakan tentang tafsir itu adalah ilmun yubhatsu atau yabhatsu an kaifiyatin nutqi ya bi alfadil Qur'ani. Ilmun yabhatsu an kaifiyatin nutqi bi alfadil Qur'ani. Salah satu yang dimaksud dengan tafsir itu adalah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz di dalam Al-Qur'an. Ya. Ilmu yang membahas tentang apa? Cara pengucapan ya, lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita sedang belajar membaca, itu juga kita sudah menjadi bagian mempelajari apa? Tafsir. Jadi kalau kita sedang diajarin baca alam taro kaifa fa'ala rabbika, ya, hukumnya, tajwidnya seperti apa, itu kita sedang belajar tafsir. Tafsir yang mana? Kaifiyati an-nutqu bi alfadhi Al-Quran. Cara bagaimana pengucapan setiap lafaz yang ada dalam Al-Quran. Kemudian wa madlulatiha. Ya. Madlulatiha ini adalah dan apa yang dimaksud oleh lafaz-lafaz Al-Quran itu sendiri. Saat kita mengucapkan dzalikal kitabu, Alkitab yang dimaksud lafaz Alkitab di situ apa? Kembalinya kemana? Zalikal kitabu. La raiba itu raib itu apa maknanya? Jadi kita mengucapkan sudah benar la raiba. Taib. Madlulatiha ya. Maknanya apa? Maksudnya apa? Konsekuensinya apa? Ya. Itu belajar tafsir juga. Kemudian wa ahkamiha dan hukum-hukumnya. Al-Quran di antara bagiannya adalah berbicara tentang hukum. Sebagian ulama mengatakan sepertiga Al-Quran bicara tentang hukum. Sepertiga itu berarti berapa juz?
10 juz berbicara tentang ahkam. Berbicara tentang ahkam. Semua hukum salat, tentang ibadah, ya. Hukum puasa, hukum toharoh, hukum haji, hukum muamalat, ya. Hukum tentang jinayat, hukum tentang qital, hukum tentang banyak sekali, 10 juz. Ya. Maka saat kita belajar tentang tafsir al-ahkam, maka kita saat itu sedang belajar tentang tafsir. Kemudian ya, dikatakan makna yang berikut tentang tafsir itu adalah bagaimana redaksi setiap kalimat maupun ya, jumlahnya itu juga dipelajari, kalimat per kalimatnya maupun secara jumlahnya dipelajari dari semua konteks yang dimaksud oleh Al-Quran itu sendiri, ya. Kemudian wa ma'aniha allati tuhmalu halat tarkib, makna-maknanya, ya. Makna-makna, karena Al-Quran kadang datang dengan satu lafaz, tapi ini ada di berbagai macam redaksi ayat dan surah, ya. Maka makna yang dimaksud di sini apa, makna yang dimaksud di sana apa, walaupun kalimatnya adalah misalnya sama, ya. Baik, saya pikir ya, tidak terlalu panjang-panjang dulu, ya. Kita cukupkan bahwa tafsir itu ya wilayahnya adalah sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Kita tidak mungkin mempelajari tafsir dengan gaya seorang ahli tafsir, ya. Tapi minimal bagian-bagiannya bisa kita ambil. Paling tidak, al-kashfu wal ibana wal wudu, dari sisi apa? Pengertian satu kalimat kita paham, ini maksudnya. Satu waktu, cara pengucapannya, termasuk hukum tajwidnya, itu juga sudah menjadi bagian dari kita belajar apa? Tafsir. Ya. Baik, kita sekarang akan mulai, ikhwah sekalian, untuk kita membaca dari kalimat al-isti'adzah. Al-isti'adzah itu yang kita sering ucapkan adalah redaksinya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Al-isti'adzah itu secara bahasa maknanya adalah al-iltija. Al-iltija. Al-iltija itu ya, kalau diartikan adalah memohon perlindungan. Jadi al-isti'adzah itu adalah al-iltija. Ya. Al-iltijanya sendiri al-luju. Ya, al-luju. Diartikan al-luju itu menyandar. Ya, kita menyandarkan terhadap sesuatu. Ya, untuk lebih kokoh nyandar itu. Ya, imma dari kita bahwa kita ini sudah merasa kuat, tapi kita pengen lebih kokoh lagi. Ya. Maka iltija itu pengertiannya kita sudah bisa melakukan sesuatu. Katakan kita sudah sehat, ingin lebih sehat lagi, bahasanya seperti itu, ya. Atau asalnya memang kita lemah dan kita pengen kuat, atau kita sedang sakit, ingin kita sehat. Itu makna luju, ya, al-iltija. Ya. Dari sini ya, pengertiannya ya, bahwa satu waktu kita tidak melihat bahwa kita sedang lemah, sedang sakit, atau sedang sehat, tapi unsur
bahwa kita menyandarkan itu sudah menjadi parameter kehidupan kita, sudah menjadi khas kita, sudah menjadi kebutuhan kita, sudah jadi prinsip kita. Ya. Sehingga kita tidak mikir antara posisi dan keadaan yang mengitari kita, karena hidup kita seolah tidak merasa sempurna kecuali bahwa kita telah melakukan al-iltija itu sendiri. Ya, itu makna al-isti'adzah. Makanya orang ketika mengatakan a'udzubillah, ya, sebagaimana ketika mengucapkan astagfirullah, ya, coba antum perhatikan apa korelasinya setelah sholat assalamualaikum, assalamualaikum, terus apa? Kok kenapa nggak alhamdulillah? Kan sudah sholat. Antum melakukan dosa dalam sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah. Tadi melakukan apa? Astagfirullah biasanya dari apa? Dari dosa. Kok ini setelah ibadah malah astagfirullah? Maknanya adalah bahwa makanatul abdi indallah, kedudukan seorang hamba di hadapan Allah, mahma wasalat wa balagat ta'atuhu, ya, sampai dimanapun, sampai setingkat apapun ketakwaannya, kesolehannya, dia tidak akan pernah tidak butuh dan tidak perlu untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Bukan artinya bahwa kesalahan yang sudah kita lakukan kemudian sampai pada derajat kita ini adalah sudah lepas daripada dosa dan kesalahan. Maknanya at-tawadhu' lillah. Benar-benar kita merendahkan diri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan segala apapun yang kita lakukan dari kebaikan. Tetap saja kita menjadi orang yang taksir, orang yang dengan taat kita di situ juga terdapat apa menjadi kekurangan kita. Ya. Siapa yang merasa bahwa sholat kita sudah sempurna? Ya. Ada orang habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah. Kok kamu alhamdulillah? Iya tadi saya lupa naruh kunci motor, ingat. Kalau sholat, ingat naruhnya. 2 hari dicari sampai nggak bisa kerja kunci motor ini. Ingatnya dalam sholat. Kita punya banyak pengalaman lupa sesuatu, ingatnya dalam sholat. Dan itu nggak aneh kan ya? Iya. Sebab di dalam hadis juga dikatakan bahwa setan itu nggak pernah ninggalin orang, sampai kalau sholat pun setan datang. Bagaimana cara datangnya? Dalam hadis dikatakan uzkur kada, uzkur kada. Uzkur kada, uzkur kada. Kan begitu. Dalam hadis yang sahih. Jadi setan tuh ngajak kita ngobrol, coba kamu tuh. Ya. Makanya kan setelah salam tuh beres program kita biasanya. Ya. Mau apa hari ini biasanya sudah selesai dalam sholat. Ya. Jadi al-isti'adzah itu tadi berangkatnya dari 2 sisi atau 3 sisi, tapi yang kita fahami isti'adzah itu sebagaimana nanti akan disampaikan adalah betapa kita butuh dalam keadaan apapun untuk senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun, sehingga tidak ada unsur takabur dalam kesolehan apapun, dalam kehusuan apapun. Kita masih perlu, masih minta untuk senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Antum pernah lihat pembalap Formula 1 pakai helm enggak? Ya, pakai helm. Cuma alhamdulillah untuk mobil pribadi nggak ada yang pakai helm. Iya. Orang ingin dilindungi, ada protek. Ya, itu sudah kebutuhan dasar manusia. Sudah jadi kebutuhan dasar manusia. Mau diapain juga.
Ya, antum sekarang nggak butuh vaksin. Saya nggak mau vaksin. Ya udah nggak apa-apa. Cuma nggak bisa masuk mall. Ya kata antum nggak apa-apa. Memang saya nggak pernah masuk mall. Ya, cuma antum nggak bisa umroh. Antum nggak bisa umroh. Kalau nggak vaksin nggak bisa. Masuk Saudi tanpa vaksin nggak bisa. Nggak bakal antum nggak diizinkan. Jangankan musim pandemi, nggak musim pandemi aja harus vaksin. Ya, Anda bukan wakil pemerintah, mengkiaskan saja bahwa manusia butuh yang namanya apa? Perlindungan. Makanya dimanfaatkan oleh perusahaan asuransi. Tapi kita ini ya harus yang paling pertama dalam kehidupan itu butuh perlindungan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi harus jelas dulu. Makanya makna isti'adzah ini akan dahsyat sekali dalam kehidupan kita. Ya, agar kita jelas, jangan sampai kita khawatir dari hal yang tidak perlu kita khawatirkan. Jangan kita merasa takut dari yang tidak boleh kita takut. Iya. Jadi salah kaprah nanti, sama setan nggak takut. Gimana ini, sama setan malah nggak takut kan gitu ya, kepada hal yang selain setan malah kita takut ya. Makanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Nah jadi al-isti'adzah itu makna isti'adzah secara bahasa dulu, al-luju ya. Nah makanya dalam isti'adzah ini kata para ulama ada dua ya, gitu. Ada namanya al-liyan, ada namanya al-iyan, gitu. Al-liyan ya pakai ya sama lam, ya. Al-liyan lam ya al-liyan dari laza yaludzu liyazan. Laza yaluzu liyazan. Ada al-iyad, zal ain alif zal, ada ya'udzu iyazan, iyad pakai zal titik ya, jangan salah mengucapinya. Kalau iyad misalnya ila aina satadhhab, kamu mau pergi kemana? Ila iyad, bukan zal, iyad dal tambah titik, iyad tanpa titik maksudnya adalah klinik ya. Tapi iyan dengan zal maknanya ini yang mau jelasin. Yang pertama apa? Al-liyan. Laza yaluzu al-liyan. Ini adalah memohon kebaikan. Ya, tolak al-khair, tolak al-maslah, itu al-liyan. Kalau iyad itu adalah daf'u ad-dar, menolak, menghindari sesuatu yang membahayakan. Kalau begitu, al-liyad kepada siapa? Kalau meminta kebaikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu al-liyad. Kalau al-iyad berlindung dari yang buruk, berarti dari siapa? Dari setan. Jadi al-liyad kepada Allah, al-iyad dari setan. Ya. Nah, dalam isti'adzah itu dua. Pertama al-liyad, karena mulainya dengan a'udzu billah. Baru minasyaitonirrajim itu adalah al-iyad, dari hal yang kita ingin dihindarkan dari keburukan, madarat ya. Jadi yang pertama al-liyad dulu. Iya, kita kepada siapa liyadnya? Minta kebaikan untuk diberikan kekuatan kepada Allah. Minasyaitonirrajim, al-iyad. Ya, dari mana? Daripada setan. Baik. Dalam Al-Qur'an ya, tentang isti'adzah ini
Baik, mushaf, awal mushaf ditulis dengan isti'adzah atau dengan basmalah? Awal mushaf. Antum kalau kita bilang mushaf, berarti mushaf itu mana? Al-Quran, yang di dalamnya tidak ada tafsirnya, tidak ada terjemahannya, ya, itu mushaf, murni mushaf. Ya, kalau ini apa? Kitab tafsir, bukan mushaf. Kalau mushaf itu adalah semuanya di situ kalamullah, Al-Quran. Ya. Makanya antum ketika Al-Quran dengan terjemahannya, itu kan bacanya Al-Quran dengan terjemahannya, terjemahan Depal, gitu kan? Jadi Al-Quran dengan terjemahannya. Maksudnya itu di situ bukan Al-Quran. Kalau disebut Al-Quran saja, berarti adalah mushaf itu hanya kalamullah. Makanya ada hukum yang menyertai itu dari sisi fikihnya. Ya. Wanita yang sedang haid dengan fikih ikhtilafnya. Bagi yang mengatakan tidak boleh memegang mushaf, sepakat kalau bukan mushaf boleh, karena itu bukan mushaf. Makanya ibu-ibu ngajar Iqra sedang haid boleh, walaupun di situ ada ayat Qur'annya boleh. Kenapa? Karena itu bukan Al-Quran, itu bukan mushaf. Iya, udah jam 11. Ya, jadi tafsir isti'adzahnya belum. Ya ini kita untuk masuk, ya, karena ilmu itu begini ikhwah sekalian. Ilmu itu adalah syaraf. Ilmu itu adalah syaraf. Apa itu syaraf? Kemuliaan, kehormatan. Kita mulia bukan karena diri kita, bukan karena harta kita, bukan karena nama kita, bukan karena jabatan kita, kedudukan kita, pengalaman, bukan. Kita mulia karena ilmu. Jadi ilmu itu memuliakan seseorang. Dari mana memuliakannya? Hidupnya dipandu dengan apa yang dia pahami, dipandu dengan apa yang dia ngerti, dipandu dengan apa yang dia rasakan. Ya. Ada orang dalam hidupnya, ya, dilihat dari kebutuhan, ya, serba terlihat kurang dari apa yang dimiliki oleh orang secara umum. Tapi tidak pernah seumur hidupnya kita dengar keluh kesah, nggak pernah. Ya. Ketaatan sama dilakukan semua. Ya. Bisa jadi bahwa sesungguhnya ilmunya telah mencukupkan dirinya, sehingga apa menjadi kekurangannya yang dilihat oleh orang tidak pernah dirasakan oleh orang itu sendiri, tapi yang ngerasainnya cuma tetangganya doang. Sambil nggak bisa bantu juga. Jadi kan kita suka ngerasain orang, kasihan tuh ya. Mungkin bagi orang yang kita anggap kasih, kata orang itu kasihan banget dia ngeliatin saya, padahal saya memang nggak pernah butuh sama siapapun juga. Ya. Nah, ikhlas sekalian, ilmu adalah kemuliaan, ilmu adalah kehormatan, ya. Ilmu adalah kebahagiaan, ilmu adalah keselamatan. Makanya orang yang dengan ilmunya tidak bahagia, berarti bukan ilmunya yang salah, tapi dia tidak tahu cara menerapkannya. Makanya nggak ketemu sama bahagianya. Padahal ilmu memberikan kebahagiaan, memberikan ketenangan. Bagaimana tidak? Ya, majlis yang seperti ini, sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, ya, bahwa inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardh. Allah memiliki malaikat ditugaskan hanya untuk mencari siapa yang sedang berada di majlis ilmu, sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk diapakan? Ya, nazalat alaihimus sakinah wa haffat bihi ar-rahmah. Ya. Malaikat tuh doain banget bagi orang-orang yang senantiasa ada di majlis ilmu, yatadzakarun, ya, saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya. Baik, barangkali udah jam 11, kita cukupkan dulu, ya. Insyaallah kita lanjut dulu tafsir al-isti'adzah yang belum selesai, nanti
dan tafsir Al-Basmalah untuk mengawali kita insyaallah nanti ya. Kalau antum sepakat, kalau enggak pun ya enggak apa-apa. Nanti kita ngaji tafsir ya, dari surat ke surat atau dari ayat ke ayat yang kita pilihkan. Yang penting judulnya adalah kita mempelajari tafsir, walaupun tidak semua sudut dan bagian tafsir yang kita pelajari. Yang minimal bisa kita nambah kosakata pengertian dari ayat ya, maknanya yang ditunjukkan untuk menjadi panduan masalah akidahnya, masalah ibadahnya, masalah akhlaknya dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.